Peringatan Hari Bela Negara setiap tanggal 19 Desember selalu diperingati di Indonesia. Hari Bela Negara merupakan peringatan dari salah satu tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yakni Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiran Negara, PDRI merupakan pemerintahan darurat Republik Indonesia saat Belanda berhasil menduduki Yogyakarta sebagai ibu kota negara dan menahan pemimpin Indonesia yakni Bung Karno dan Bung Hatta. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar upacara peringatan Hari Bela Negara ke-74 tahun 2022 bertempat di Gor Haji Agus Salim, Kota Padang. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah menjadi inspektur upacara. Peringatan Hari Bela Negara ke-74 kali ini diikuti oleh seluruh unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, pelajar, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan Bondokandung. Kita peringati hari ini itu didasarkan kepada suatu peristiwa yang terjadi di Sumatera Barat, yaitu berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Kita mengetahui bahwasanya PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ini berdiri ada ketika Bung Karno dan Bung Hatta ditawan oleh Belanda. Ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta, pada waktu itu dikuasai oleh Belanda. Sehingga Belanda berkoar-koar ke sana kemari dan memberitakan di dunia internasional bahwasanya mereka mengatakan Indonesia sudah tamat. Kenapa? Karena memang ibu kota negara dikuasai dan kemudian pemimpinnya sudah ditawan. Jadi itu makanya mereka berani mengatakan bahwasanya Indonesia sudah tamat. Indonesia sudah habis. Maka oleh sebab itu, maka berdirilah PDRI ini yang berada di Sumatera Barat khususnya dan Sumatera Tengah umumnya, yang beribu kota di Bukit Tinggi. Walaupun usia PDRI ini hanya 207 hari, akan tetapi dia memiliki sejarah yang strategis dalam kehidupan berbangsa bernegara kita, yaitu sebagai penyambung nyawa Indonesia. Ada di Sumatera Barat, didukung oleh masyarakat Sumatera Barat, dibantu oleh seluruh komandan-komandan di masyarakat Sumatera Barat khususnya dan Sumatera Tengah pada umumnya. Sehingga Mr. Syafruddin Pranegara, ketuanya pada waktu itu, maka melakukan perlawanan secara bergerilya, mulai dari Bukit Tinggi, kemudian 50 kota, Sijunjung, Damasraya, Kota Solo, sampai ke Solo Selatan sana. 207 hari mengendalikan negara Indonesia melalui PDRI. Pendek memang waktunya, akan tetapi 207 hari itu menjadi peristiwa yang menentukan. Maka oleh saya itu kepada kita semua, khususnya kepada anak-anak kami, para generasi muda, Anda perlu berbangga bahwasanya Sumatera Barat, Ranah Minang, Sumatera Tengah pada umumnya memberikan jasa yang luar biasa untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan adanya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Bukan hanya menjadi pendiri, menjadi pejuang dan proklamator bangsa kita, masyarakat Minangkabau Sumatera Barat ini, akan tetapi kita juga berperan dalam menyambung nyawa negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika tanggal 17 Agustus 1945 yang berlaku pada tanggal 17 Agustus pada waktu itu adalah Piagam Jakarta. Belum cukup 1 hari kita merdeka, ada di antara belahan bumi dari Indonesia ini tidak setuju dengan itu.
Bahkan ada yang antara mereka yang mengancam untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Maka pada waktu itu tampillah Bung Hatta sebagai wakil presiden pada waktu itu atas izin daripada Bung Karno sebagai presiden untuk melakukan konsolidasi, merapatkan barisan, meningkatkan persatuan karena baru setengah hari kita merdeka. Belum cukup 1 hari. Maka hasilnya tanggal 18 Agustus 1945 maka disepakatilah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Perlu dicatat, yang tampil adalah Bung Hatta, putra dari Minangkabau, Sumatera Barat. Baru setengah hari kita merdeka, maka sudah ada yang berkeinginan untuk memisahkan diri daripada Indonesia. Dan tampil putra terbaik bangsa ini yang kebetulan itu berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, itu Bung Hatta. Ini yang pertama. Perlu dicatat kepada anda semua dan para hadirin semua. Yang kedua, peristiwa PDRI itu yang usianya hanya 207 hari. Belanda mengatakan Indonesia sudah tamat, maka dijawab oleh masyarakat Sumatera Barat, Sumatera Tengah, tidak, Indonesia masih ada. Maka berdiri yang namanya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, yang mana presidennya, pemimpinnya pada waktu itu adalah Mr. Safrudin Prawira Negara, dan punya kabinet, dan panglimanya adalah Jenderal Sudirman. Dan itu ada di Sumatera Barat. Kemudian yang ketiga, perlu kita catat, setelah konferensi meja bundar, maka Belanda memberikan hadiah kepada kita, kata mereka begitu, yaitu dengan Republik Indonesia Serikat. Maka dikembalikan kekuasaan kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi ketika tanggal 3 April tahun 1950, maka hadir satu lagi tokoh Sumatera Barat, yaitu Bapak Muhammad Natsir, mengusulkan pada waktu kepada Presiden Soekarno yang dikenal dengan mosi integral Nasik, yang isinya adalah kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang hadir pada hari ini atau yang belum hadir pada kesempatan ini, perlu dicatat bahwasanya itu para pendahulu-pendahulu kita, para leluhur kita, para orang tua kita, kakek nenek kita. Sementara dalam diri kita juga mengalir darah sedemikian. Maka oleh sebab itu saya berharap kepada anda semuanya, ke depan putra-putri generasi dari Sumatera Barat ini juga tetap harus berkontribusi untuk kesuksesan, keutuhan, dan kemudian kemantapan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dengan menghadirkan prestasi terbaiknya, dan kemudian dengan menghadirkan semangat terbaiknya, dan memberikan pengorbanan terbaiknya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anda semuanya punya peluang dan punya kesempatan untuk itu, yaitu dalam diri Anda mengalir darah-darah para pejuang, mengalir darah para pendiri bangsa, dan mengalir darah-darah para tokoh-tokoh yang cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan dengan upacara bela negara yang ke-74 pada hari ini menjadi awal kebangkitan dan peran dari masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Sumatera Barat untuk memberikan kontribusi terbaik.
dan keselamatan bangsa, demi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia, berikrar untuk selalu bersikap dan berperilaku. 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban demi bangsa dan negara. 5. Melaksanakan bela negara baik secara fisik maupun non-fisik. Selesai. Peringatan Hari Bela Negara merupakan satu-satunya di Indonesia yang peristiwanya ada di Ranah Minang, Provinsi Sumatera Barat. Tentunya seluruh masyarakat Sumatera Barat harus memberitahukan kepada seluruh masyarakat dimanapun mengenai adanya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang memiliki peran penting dalam upaya mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah. PDRI merupakan kabinet darurat yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. Sistem pemerintahan PDRI berada di Sumatera Barat karena setelah ibu kota Yogyakarta lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap, terjadi kekosongan pemerintahan di Indonesia. Mahyildi menghimbau kepada generasi muda saat ini harus memahami bahwa masyarakat Sumatera Barat atau dulunya Sumatera Tengah memiliki kontribusi untuk keberlanjutan negara kesatuan Republik Indonesia, dan oleh karena itu pemuda di Sumatera Barat harus menjadi terdepan dalam merawat, menjaga persatuan dan kesatuan dan kedaulatan bangsa ini dari pihak-pihak yang ingin memecah belah dan mengadu domba bangsa ini. Mahyildi menuturkan, banyak peristiwa sejarah yang terjadi di Sumatera Barat yang perlu dicatat, yakni masyarakat Sumatera Barat selalu hadir ketika Indonesia dalam keadaan genting, seperti belum 1 hari merdeka, sudah ada satu di antara belahan dari Indonesia yang ingin memisahkan diri. Tampillah tokoh dari Sumatera Barat Muhammad Hatta yang membuat kesepakatan pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara 45. Kemudian saat Bung Karno dan Bung Hatta ditawan dan ibu kota negara saat itu Yogyakarta dikuasai oleh Belanda melalui agresi Belanda kedua, ini membuktikan bahwa Belanda maupun Eropa dan negara lain bukan negara yang mendorong kemerdekaan Indonesia. Namun pertama yang menyatakan mendukung negara Indonesia merdeka, yakni negara di Timur Tengah, yakni Palestina. Kira pada hari ini kita memperingati 74 tahun Hari Bela Negara yang diangkatkan dari peristiwa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Jadi satu-satunya hari besar di Indonesia ini itu Hari Bela Negara yang peristiwanya itu ada di Ranah Minang, Sumatera Barat. Nah, maksud itu tentu kita masyarakat Sumatera Barat, pemerintah Sumatera Barat dan seluruh kabupaten Sumatera Barat termasuk juga perantau-perantau harus memberitahukan kepada banyak orang ya, di Indonesia ataupun juga di mana-mana. Ya, ketika Mrs. dulu mengumumkan tentang PDRI, bahasa itu keberlanjutan daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, orang tahu, orang paham, mengerti ya bahwasanya di Ranah Minang, Sumatera Barat lah ya, walaupun hanya 207 hari, tapi negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini itu berlanjut dengan adanya PDRI. Kalau tidak ada PDRI, berkemungkinan Indonesia tidak ada lagi. Nah, maksud itu ini semangat. Nah, maksud itu ini harus difahami oleh generasi muda kita bahwasanya masyarakat Sumatera Barat, Sumatera Tengah itu memiliki kontribusi yang luar biasa
untuk kesinambungan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka oleh itu, ya, Sumatera Barat harus menjadi terdepan di dalam rangka untuk merawat, menjaga persatuan kesatuan dan menjaga kedaulatan bangsa ini dari ancaman-ancaman pihak-pihak yang ingin melemahkan ataupun juga yang ingin mengadu domba bangsa Indonesia ini. Dan banyak peristiwa sesungguhnya dan yang terjadi di Sumatera Barat, tapi perlu kita catat bahwasanya masyarakat Sumatera Barat itu hadir ketika Indonesia ini dalam keadaan genting. Yang pertama genting ketika baru 1 hari merdeka. Belum cukup 1 hari kita merdeka, sudah ada di antara belahan Indonesia ini yang minta misahkan diri. Coba bayangkan. Tapi tampillah Bung Hatta di sana, ya, dan kemudian disepakati 18 Agustus 45 kembali kepada negara kesatuan Republik. Kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ketika Bung Karno, Bung Hatta ditawan, kemudian Yogyakarta dikuasai oleh Belanda melalui agresi Belanda kedua. Ini membuktikan kepada kita bahwasanya Belanda dan Eropa termasuk negara lain itu bukan negara yang mendorong kemerdekaan Indonesia. Yang pertama dan utama sekali yang menyatakan mendukung kemerdekaan Indonesia itu adalah negara yang ada di Timur Tengah, Palestina, yang sekarang ini dijajah oleh Israel. Nah, maka itu mereka. Dan kita harus catat. Itu makanya ada agresi Belanda pertama, kedua. Dan ketika PDRI, maka tampil seluruh masyarakat Sumatera Barat, ya, menyambung nyawa Indonesia. Yang ketiga, ketika konferensi meja bundar, kita diberikan Republik Indonesia Serikat. Bung Karno, Bung Hatta dikembalikan kepada jabatannya sebagai presiden dan wakil presiden. Dari sana ada Perdana Menteri. Pada tanggal 3 April tahun 50, ya, Pak Nasir mengusulkan yang dikenal dengan mosi integral Nasir. Isinya apa? Itu kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi maksud istilah NKRI itu Pak Nasir yang memulai untuk mencatatkan, dan itu terdokumen secara lebih baik. Jadi maksud itu menunjukkan kepada kita bahwasanya masyarakat Minang, tokoh-tokoh Minang bukan hanya sebagai pejuang, bukan hanya sebagai pendiri, bukan hanya sebagai proklamator, tapi juga sebagai orang-orang yang menjaga merawat kemerdekaan Indonesia ini. Maka oleh itu ke depan kita harapkan kepada masyarakat Sumatera Barat, masyarakat di mana saya berada, dan kemudian khususnya kepada generasi muda, maka jadilah kita menjadi orang-orang yang terdepan dalam rangka merawat negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga kedaulatan Indonesia, dan kemudian menghadirkan kemakmuran dan kebaikan-kebaikan untuk bangsa ini, untuk masa-masa yang akan datang. Ini yang semangat seperti ini perlu kita warisi dan perlu kita wariskan kepada generasi muda. Untuk memupuk semangat dan kembali mengingat perjuangan dari PDRI, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat tilas dalam rangka memperingati Hari Bela Negara ke-74 tahun 2022. Kegiatan napak tilas tersebut digelar di Jorong Sungai Guntuang, Nagari Pasialawe, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Peringatan napak tilas dalam rangka Hari Bela Negara yang dilaksanakan di Nagari Pasialawe mendapat apresiasi dari Wali Nagari Pasialawe Zul Afin. Nagari yang berpenduduk 600 jiwa dengan mata pencarian di bidang agraris ini menjadi salah satu perlintasan dari para pejuang PDRI.
mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala seraya kita berdoa pagi menjelang siang hari ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Setidaknya sebuah proses yang kita rencanakan berjalan dengan hikmat dan tentu dengan penuh rasa kebangsaan kita sangat mendalam, apalagi kita hubungkan dengan pembelaan Hari Bela Negara itu sendiri. Salawat dan salam atas Rasulnya alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin tidak banyak hal yang kami sampaikan kecuali apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Gubernur dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat sebagai leading sektornya kegiatan ini. Sejak 10 hari yang lalu kita berkomunikasi intens dengan panitia dan selalu saling memberikan informasi seputar menutup kekurangan-kurangan bila mana terjadi selama awal sampai akhir. Tentu kami yakin, kami sudah berusaha maksimal dengan seluruh panitia. Tentu kalau terjadi kekurangan-kekurangan, itulah sifatnya manusia, kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan hari ini inilah Nagari Pasalaweh Pak, dengan penduduk lebih kurang 6.000 jiwa, lebih kurang 1.320 kakak, dan masyarakat kita adalah masyarakat agraris, artinya 98% pertanian. Berbicara soal bela negara, pastinya Nagari Pasalaweh termasuk perlintasan sejarah yang luar biasa, termasuk Nagari Pegadih yang nanti akan kita lintasi. Namun sejalan dengan itu tentu harapan kami Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak nanti bisa melihat kondisi jalan kami yang masih perlu sentuhan dari APBD Provinsi, APBN maupun APBD Kabupaten. Tentunya kami harap sangat bahwa ketertinggalan masyarakat tentunya tidak lagi seperti yang kita bayangkan masa lalu. Tetapi pastinya apa yang kita hadapkan sekarang juga akan sangat berpengaruh sekali terhadap bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat. Melalui Bapak Kepala Dinas, Bapak hadirin, Bapak Ibu peserta, inilah Nagari Pasalaweh Kecamatan Palubuah dan Pak Gadi kami wakili. Tentunya kami harap Bapak menjadi perhatian yang sangat dan bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita dapat mengejar apa yang kita impikan selama ini sebagai bangsa yang merdeka. Saya kira sebagai wali nagari, kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat kepada seluruh para peserta. Tentu kami yakin dan percaya kita mudah-mudahan kita berharap doa dilindungi oleh Allah SWT dari perjalanan awal hingga akhir. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul di Jorong Sungai Guntuang pada hari ini, masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Napak Tilas Bela Negara Rute PDRI yang ke-74. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dasar hukum dari kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. 2. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2022 tentang perubahan penjabaran APBD tahun 2022. 3. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat tentang pembentukan panitia pelaksana, tim juri, tim medis, dan uraian tugas panitia pelaksana kegiatan penyadaran pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan, kewenangan provinsi, subkegiatan, koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader dalam Lomba Napak Tilas peringatan Hari Bela Negara ke-74 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah 1. Untuk mengenang kembali perjuangan PDRI sebagai penjaga eksistensi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ketika terjadi kekosongan pemerintahan di pusat yang disebabkan karena penjajah dan sekutunya berhasil menduduki ibu kota negara dan menahan pimpinan negara. 2. Menyiapkan pemuda-pemuda yang memiliki nasionalisme kepada bangsa dan negara serta siap sedia dalam memperjuangkan dan membela bangsa dari segala macam ancaman dan kerusakan, baik dari luar
maupun dari dalam. Terutama adalah generasi muda yang memiliki kelebihan yang luar biasa dalam diri mereka. Yang ketiga adalah mengenalkan dan menumbuhkan kepedulian serta kecintaan terhadap lingkungan, sosial, dan budaya bangsa. Yang keempat, mempererat persatuan dan kesatuan serta tali persaudaraan antar generasi muda. Yang kelima adalah meningkatkan pemahaman pemuda tentang aspek kewilayahan. Kami laporkan kepada Bapak Kadis, pelaksanaan kegiatan ini kita mulai dari kemarin sudah technical meeting Pak, sore kemarin, dan pagi ini kita rencana pelepasan, dan nanti sore kita sudah penyambutan Pak di Gunung Ome, Jorong Puadata, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Ome, Kabupaten 50 Kota. Dan insya Allah nanti malam juga kita akan umumkan pemenangnya sekaligus penyerahan hadiahnya nanti malam Pak. Semoga cuaca mendukung. Pemerintah Kabupaten Agam menyambut baik kegiatan Napaktilas dalam rangka memperingati Hari Bela Negara ke-74. Hal itu disampaikan Kepala Kesbangpol Kabupaten Agam, Budi Perwira Negara. Dia menyebut perjalanan dan sejarah yang sangat panjang perjuangan bangsa harus dipahami dan didalami, serta dipelajari dan melihat nilai-nilai yang terkandung dalam memperjuangkan bangsa ini. Pertama, kami menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan. Sampai tadi malam rencananya Bapak Wakil Bupati yang hadir, karena ada sesuatu kegiatan disampaikan kepada kami untuk mewakili beliau. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar sesuai yang kita rencanakan. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama atas nama pemerintah Kabupaten Agam, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur beserta rombongan serta peserta Napaktilas yang hadir pada hari ini, yang diikuti oleh seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat serta lembaga-lembaga sosial dan kemasyarakatan, pecinta lingkungan dan pecinta alam yang ada di Sumatera Barat juga. Kami mengucapkan selamat datang di Kabupaten Agam, khususnya di Nagari Pasilaweh. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar, tidak ada kejadian-kejadian yang dapat merugikan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kita selaku warga Sumatera Barat, khususnya warga Minangkabau, sepatutnya sangat berbangga pada hari ini. Karena pada hari ini adalah
peringatan Hari Bela Negara tahun 2022 sesuai dengan amanah yang diberikan Presiden kepada khususnya Sumatera Barat. Kenapa kami sampaikan demikian? Karena peringatan Hari Bela Negara juga diperingati oleh seluruh provinsi, kabupaten kota di seluruh Indonesia. Tepuk tangan aja lu. Kita melihat perjalanan dan sejarah yang sangat panjang dari pahlawan dan tokoh-tokoh masyarakat kita, bagaimana perjuangan bangsa ini sampai dengan pada hari ini. Jadi mari kita dalam kegiatan ini, peringatan Hari Bela Negara tahun 2022 ini, semata-mata kita juga bukan semata-mata melaksanakan kegiatan seremonial, tetapi bagaimana kita bisa dapat memahami, mendalami, mempelajari, dan melihat nilai-nilai yang terkandung dalam perjuangan memperebutkan kemerdekaan ini. Sebagai generasi harapan bangsa, sebagai generasi muda ke depan, bagaimana kita sepatutnya menghargai nilai-nilai para pejuang kita di masa-masa lalu. Adapun bentuk penghargaan kita selaku generasi muda saat ini, selaku penerus bangsa saat ini adalah bagaimana kita bisa dapat mengimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemerintahan sesuai dengan tingkatan, sesuai dengan profesi yang kita miliki masing-masing. Bapak, Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, pada hari ini merupakan kegiatan yang kedua yang kita laksanakan di wilayah Kabupaten Agam. Kapatang itu Nyawali adalah menyambut kegiatan Tour de PDRI lewat sepeda dan sepeda ontolnya yang finishnya di Nagari Gadut. Ini sudah berjalan dengan lancar dan sukses. Dan hari kedua kita juga akan nanti kita minta kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat untuk dapat melepas napak tilas yang ada di Nagari Pasilaweh ini dalam rangka kita menerusi jejak rekam perjalanan pejuang-pejuang bangsa kita ini dalam memperebutkan negara ini. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Dedi Diantolani mengatakan, napak tilas yang digelar merupakan momen mengingat kembali perjuangan para pejuang PDRI, yakni Syafruddin Prawira Negara. Dedi berharap dengan adanya peringatan Hari Bela Negara ini dapat meningkatkan rasa nasionalisme di antara kaula muda karena sebagian peserta adalah pemuda. Pagi hari makan kelapa, rasanya enak bikin tertawa. Di sini kita telah berjumpa untuk mengenang PDRI yang istimewa.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini pelaksanaan Napaktilas yang kedua kalinya. Sebelumnya kita melaksanakan tahun yang lalu, itu start di Bonjo, Pasaman. Dan memang finishnya di Puah Data juga, di Koto Tinggi, Kabupaten 50 Kota. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun yang lalu itu mengikut sertakan 80 peserta. Dan alhamdulillah hari ini berdasarkan informasi dari panitia itu 93 orang. Berarti ada peningkatan. Untuk itu kita beri aplaus dulu. Mudah-mudahan ke depannya ini akan lebih banyak lagi. Karena kita berharap bahwasanya bela negara tadi yang disampaikan oleh Ketua Panitia, kita memperingati ini, melaksanakan kegiatan ini adalah untuk membangkitkan nasionalisme kita. Tadi Pak Kesbang Pol Agam juga menyampaikan bahwasanya bela negara ini memang berasal dari Sumatera Barat, tetapi ini sudah menjadi hari besar nasional dan diperingati oleh secara nasional oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kita tahu perjalanan panjang. Bela negara ini mungkin kita tahu ini sejarahnya terkait dengan PDRI. Ini adalah penyambung nyawa kemerdekaan Republik Indonesia. Karena PDRI adalah pemerintahan darurat Republik Indonesia. Karena Jakarta dan Jogja waktu itu sudah diduduki oleh Belanda pada agresi yang kedua. Disinilah di Sumatera Barat dengan berpindah-pindah Saprodin Perwira Negara ini tetap menyatakan bahwa negara Republik Indonesia itu masih ada. Karena itu di Sumatera Barat ini banyak sekali rute-rute yang beliau jalani. Ini salah satunya juga. Sebelumnya Bonjol. Juga ada Solok Selatan, Sijunjung, Sumpur Kudus. Jadi banyak sekali rute-rute yang Pak Saprodin Perwira Negara jalankan. Memang dipusatkan di Koto Tinggi. Ini makanya sebenarnya kegiatan kita ini berpusat semuanya besok di Koto Tinggi. Namun karena ada permintaan dari Kemenkumham bahwasanya upacara dilaksanakan di Padang. Jadi upacara memang dipindahkan di Gor Haji Agus Salim besok. Tetapi karena memang kita sudah berkoordinasi dengan Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten 50 Kota juga masyarakat Koto Tinggi dan sekitarnya itu sudah bersiap-siap. Besok masih tetap ada juga upacara di Koto Tinggi itu, di Monumen Nasional. Dan insya Allah besok untuk yang di Koto Tinggi itu pembina upacaranya Bapak Wagub. Bapak Ibu, kegiatan ini di samping untuk meningkatkan nasionalisme kita kepada, ini memang kita prioritaskan pemuda pesertanya. Tetapi juga untuk membawa dampak positif bagi masyarakat, baik mulai start yang dilalui dan juga di tempat finish nantinya. Setidak-tidaknya tentu perekonomian juga terangkat di wilayah ini. Kita contohkan di Bonjo tahun yang lalu. Setelah pelaksanaan Napaktilas, langsung Kabupaten Pasaman membangun jalan. Memang yang dari 50 kota progresnya belum ada, tetapi sudah merencanakan juga. Mudah-mudahan dalam tahun 2023 ini terlaksana juga. Jadi nanti tembus jalan raya antara Koto Tinggi dengan Bonjo itu.
pada momentum ini kami atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengucapkan selamat mengikuti perlombaan kepada para peserta Lomba Napak Tilas peringatan Hari Bela Negara ke-74 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Agam, Kecamatan Palupuh, dan juga Nagari, Kenegarian Pasialaweh ini dan juga Jorong di sini yang telah memfasilitasi kegiatan untuk STAR ini. Dan mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan lancar dan selamat. Itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Dan akhirnya dengan mengharap ridho ilahi dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Lomba Napak Tilas peringatan Hari Bela Negara ke-74 Negara Kesatuan Republik Indonesia resmi kami buka. Peserta Napak Tilas Bela Negara dilepas secara resmi Gubernur Sumatera Barat, diwakili Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Sumatera Barat. Rute Napak Tilas Hari Bela Negara tersebut mengangkat tema Bangkit Bela Negaraku, Jaya Indonesiaku ini. Dimulai dari Jorong Sungai Guntuang, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, hingga ke Kecamatan Koto Tinggi, Kabupaten 50 Kota. Kegiatan Napak Tilas Bela Negara ini bertujuan mengenang kembali perjuangan PDRI sebagai penjaga eksistensi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ketika terjadi kekosongan pemerintahan di pusat yang disebabkan karena penjajah dan sekutunya berhasil menduduki ibu kota negara dan menahan pimpinan negara. Menyiapkan pemuda yang memiliki nasionalisme kepada bangsa dan negara, serta siap sedia memperjuangkan dan membela bangsa dari segala macam ancaman dan kerusakan baik dari luar maupun dari dalam. Mengenalkan dan menumbuhkan kepedulian serta kecintaan terhadap lingkungan sosial dan budaya bangsa dan mempererat persatuan dan kesatuan serta tali persaudaraan antar generasi muda. Peserta sebanyak 33 tim, sehingga total 93 orang peserta terdiri dari utusan instansi pemerintahan, pemuda, dan komunitas pecinta alam. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Dedi Diantolani mengatakan, Napak Tilas yang digelar merupakan momen pengingat kembali perjuangan para pejuang PDRI, yakni Syafruddin Prawira Negara. Dedi berharap dengan adanya peringatan Hari Bela Negara ini dapat meningkatkan rasa nasionalisme di antara kaula muda karena sebagian peserta adalah pemuda. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menyerahkan hadiah, yakni uang pembinaan bagi peserta pemenang Lomba Napak Tilas Bela Negara. Penyerahan hadiah langsung diberikan oleh Kadispora Sumbar, Dedi Diantolani, yang didampingi Sekretaris Dispora Sumbar, Alfiandri. Selain Napak Tilas Bela Negara, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Tur DPD RI yang dimulai dari Solok Selatan dan berakhir di Monumen Bela Negara di Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota. Tur DPD RI ini digelar dengan konsep yang berbeda dari tahun sebelumnya, yakni dengan lebih mengaborasi sisi sejarah yang belum tergali dan sisi pariwisata daerah yang dilewati. Nagari Pasialaweh ini adalah dalam rangka Bela Negara ke-74 tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 ini. Nah, ini adalah artinya Napak Tilas ini bagaimana kita mereview lagi perjalanan dari pejuang kita dulu, yang pejuang PDRI. Jadi ada pemerintahan darurat Republik Indonesia dulu, Pak Syafruddin Prawira Negara. Nah, ini yang kita sampaikan pesan ini kepada pemuda-pemuda atau generasi penerus, yaitu dengan melaksanakan Napak Tilas, dan juga ada kegiatan lain sebenarnya yang diikuti oleh Dinas Pariwisata sebagai leading sektornya, yaitu kegiatan tour PDRI dengan sepeda ontel. Nah, kita memang ini yang kali keduanya, sebelumnya tahun lalu kita laksanakan di Ponjo.
dan itu juga perjalanan Safrudin Prawira Negara. Nah, ini juga bagian perjalanan dari Safrudin Prawira Negara itu sendiri di Pasilaweh sampai ke Koto Tinggi. Jadi yang jelas ini kita peringati dan kita bangga dengan ini karena memang bela negara ini asalnya dari Sumatera Barat, dari PDRI ini. Nah, ini harus sama-sama kita besarkan kegiatan ini karena sudah ditetapkan menjadi hari besar nasional. Nah, jangan kita pula di Sumatera Barat yang biasa-biasa saja melaksanakan. Dan untuk itu memang harus luar biasa kita.